Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Jannah, NIM A5101800013. Saya Upi Febriani, NIM A5101800005. Nama saya Rimadhani Kusnul Hayati, NIM A5101800037. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya akan membahas makalah yang telah kami buat mengenai guru pendamping khusus. Tujuan dari makalah kami yang pertama yaitu mengetahui definisi guru pendamping khusus, yang kedua kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh guru pendamping khusus, yang ketiga tugas apa saja yang harus dilaksanakan oleh guru pendamping khusus, yang keempat strategi pembelajaran pada kelas inklusif yang harus dilakukan oleh guru pendamping khusus, yang kelima yaitu problem apa saja yang dialami oleh guru pendamping khusus. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi guru pendamping khusus. Definisi guru pendamping khusus menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Djoko dan Yuwono dalam Tri Rahayu tahun 2017 menyatakan bahwa guru pendamping khusus yaitu guru yang memiliki pengetahuan dan juga keahlian dalam bidang anak berkebutuhan khusus atau ABK, serta memiliki tugas untuk membantu dan bekerja sama dengan guru sekolah reguler dalam menciptakan pembelajaran yang inklusif. Yang kedua yaitu menurut Egy, Sowiyah, dan Alben tahun 2018 menyatakan bahwa guru pendamping khusus yaitu guru yang memiliki tugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif serta memiliki kompetensi dalam bidang menangani anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu menurut Marilyn dan William tahun 2015 menyatakan bahwa guru pendamping khusus merupakan guru profesional yang peranannya teramat kompleks dalam proses pengajaran siswa penyandang disabilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi. Kompetensi menurut Purwadaminta adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Sedangkan menurut Mendeng, Sisiwang, dan kawan-kawan pada 2016, kompetensi dapat didefinisikan sebagai keterampilan, pengetahuan, sikap, dan motivasi dalam mengendalikan situasi. Menurut Mujito, tahun 2012, dalam mengajar di kelas, guru harus menguasai beberapa kompetensi, antara lain kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian. Menurut Hermanto, tahun 2010, dalam mendampingi ABK atau anak berkebutuhan khusus, guru kelas di sekolah dasar diharapkan memiliki beberapa kompetensi, yaitu yang pertama, melaksanakan penerimaan siswa baru yang mengakomodasi semua anak. Yang kedua, melaksanakan kurikulum yang fleksibel dan akomodatif. Yang ketiga, merancang bahan ajar KBM dan menata kelas yang ramah anak. Yang keempat, kompetensi pengadaan pemanfaatan media adaptif dan melaksanakan evaluasi. Selain itu, GPK juga harus menguasai kemampuan umum atau general ability. Menurut Mujito tahun 2012, kemampuan umum atau general ability adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik siswa pada umumnya atau anak normal. Sedangkan kemampuan dasar basic ability adalah kemampuan tambahan untuk guru di sekolah reguler mendidik siswa berkebutuhan khusus, yaitu menciptakan iklim belajar yang kondusif, menyusun dan melaksanakan asesmen, menyusun pembelajaran dengan kurikulum modifikasinya, melakukan penilaian, dan memberikan program remedi pengajaran. Sedangkan menurut Harizal, kemampuan khusus atau specific ability adalah kemampuan yang diperlukan oleh guru untuk mendidik siswa berkebutuhan khusus jenis tertentu spesialis, yaitu menyusun instrumen asesmen pendidikan khusus,
melaksanakan pendampingan untuk pendidikan kebutuhan khusus, memberikan bantuan layanan khusus, memberikan bimbingan secara berkesinambungan untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, dan terakhir, memberikan bantuan kepada siswa yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, menurut Purwanta, ada beberapa kompetensi yang sebaiknya dikuasai oleh guru kelas pendamping siswa ABK. Yang pertama, kompetensi pribadi yang merujuk pada kualitas pribadi individu yang berkenaan dengan kemampuan untuk membangun hubungan yang baik secara sehat. Selanjutnya, kompetensi inti merupakan kemampuan langsung untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan bimbingan. Dan yang terakhir, kompetensi pendukung. Kompetensi pendukung merupakan kemampuan tambahan yang diharapkan dapat memperkuat atau memperkokoh daya adaptasi konselor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas dari guru pendamping khusus atau GPK. Yang pertama, penyelenggaraan administrasi khusus, yaitu pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan siswa ABK yang dilakukan oleh GPK, yang diawasi oleh koordinator inklusi berupa pencatatan identitas siswa ABK. Yang kedua, menyelenggarakan asesmen. Asesmen dilaksanakan saat siswa masuk tahun ajaran baru dan pertengahan semester oleh GPK yang mendampingi. Yang ketiga, menyusun PPI. PPI adalah program pendidikan individual yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing GPK. Yang keempat, pengajaran kompensatif. Pengajaran kompensatif salah satunya berupa pengajaran remedial. Yang kelima, pengadaan dan pengelolaan alat bantu pengajaran. GPK terkadang membuat sendiri media pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam, konseling keluarga. Tugas lain dari GPK adalah mengadakan konseling keluarga siswa berkebutuhan khusus. Dalam konseling ini akan dijelaskan bagaimana perkembangan GPK. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru pendamping khusus. Strategi pertama yaitu menyesuaikan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, menyediakan alat dan media untuk anak berkebutuhan khusus demi menunjang kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan ruang khusus yang kondusif dan relevan. Yang keempat, melibatkan anak berkebutuhan khusus secara aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kelima, guru pendamping khusus membantu anak berkebutuhan khusus untuk mencapai standar yang telah ditentukan. Yang terakhir, yaitu guru pendamping khusus mengatasi berbagai cara untuk menyelesaikan masalah-masalah atau problem serta membuat penilaian untuk anak berkebutuhan khusus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini akan menerangkan terkait problem guru pendidikan khusus. Guru pendamping khusus atau GPK juga mengalami beberapa problem yang menghambat pengembangan pembelajaran. Problem yang dialami oleh guru GPK yaitu yang pertama, problema guru pendamping khusus dalam merencanakan pembelajaran individual. Yang pertama, merencanakan pengelolaan kelas. Yang kedua, merencanakan pengorganisasian bahan. Yang ketiga, merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merencanakan penugasan sumber belajar. Yang kelima, merencanakan penilaian. Yang keenam, menentukan secara motivasi siswa. Problema yang kedua yaitu problema guru pembimbing khusus dalam melaksanakan pembelajaran individual. Yang pertama, menyajikan materi-materi dan bahan pembelajaran. Yang kedua, mengimplementasikan metode sumber belajar
dan bahan latihan siswa sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif. Yang keempat, mendemonstrasikan penugasan materi pembelajaran dan relevansinya dalam kehidupan. Yang kelima, pengelolaan waktu, ruang, bahan, dan perlengkapan pembelajaran lainnya. Problema yang ketiga, yaitu problema guru pembimbing khusus dalam mengevaluasi pembelajaran individual. Yang pertama, menyusun produk evaluasi. Yang kedua, mengklarifikasi kemampuan siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi evaluasi. Yang keempat, mengevaluasi hasil evaluasi baik secara lisan, tertulis maupun pengamatan. Yang kelima, evaluasi hasil evaluasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.